kelompok 2 di sini akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kami pelajari. Materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan komunikasi. Materi yang kedua, model dan cakupan komunikasi. Materi yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis komunikasi. Materi yang kelima yaitu komunikasi melalui pesan. Dan materi yang terakhir yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi atau serapan dari bahasa Belanda atau communication atau tali marga adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, daring komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pikiran, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain. Proses ini melibatkan pengirim pesan atau sender, pesan atau message, saluran atau channel, penerima pesan atau receiver, dan umpan balik atau feedback. Sedangkan pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hofland, Zains, dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus yang biasanya bentuk kata-kata yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku halayak. Dan yang kedua, menurut Rogers dan Kincaid, komunikasi merupakan proses di mana dua orang atau lebih membuat atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya sehingga pada gilirannya akan menghasilkan pengertian yang mendalam. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tujuan komunikasi. Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Tujuan komunikasi ini tentunya sangat penting dalam proses sosialisasi antar manusia. Ada beberapa tujuan komunikasi. Yang pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Dan yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Dan yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi. Selain tujuan komunikasi, penting juga untuk kita mengenali fungsi-fungsi komunikasi. Ada banyak sekali fungsi komunikasi yang dapat dirasakan manusia, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Fungsi komunikasi adalah yang pertama, satu, sebagai alat kendali. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipahami. Dan yang kedua, sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Dan yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Dan yang keempat, sebagai alat komunikasi. Dengan komunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen komunikasi. Yang pertama ada sumber atau source, merupakan sumber dari segala informasi yang didapatkan. Dan yang kedua, ada pengirim atau sender, merupakan pihak yang berperan sebagai penyebar atau juga bisa disebut pemancar kepada penerima. Dan yang ketiga, saluran atau channel.
Saluran berperan sebagai perantara yang digunakan untuk mengirim sinyal, sehingga dapat membantu pengirim dalam memancarkan pesannya. Dan yang keempat, penerima atau receiver. Menurut Shannon, penerima merupakan pihak yang melakukan kegiatan yang berkebalikan dengan pengirim. Dan yang kelima, ada tujuan atau destination. Menurut Shannon, tujuan memiliki arti untuk siapa pesan tersebut dipancarkan oleh pemancar ke penerima. Dan yang keenam, ada pesan atau message, suatu hal yang dikirimkan oleh pemancar atau pengirim kepada penerima. Biasanya isinya dapat berbentuk fisik, tulisan, rekaman, ataupun berbentuk visual verbal yang akan diterima oleh penerimanya. Dan yang ketujuh, ada tanggapan atau feedback, berupa balasan yang didapatkan oleh pengirim dari penerima yang sudah menerima pesan dari pengirim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang model dan cangkupan komunikasi. Nah, pengertian model dan cangkupan komunikasi. Pengertian model komunikasi dan cangkupan komunikasi. Dan cangkupan komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi tersebut. Nah, ada beberapa jenis-jenis dalam model komunikasi ya. Yang pertama itu ada model SR. Nah, model SR stimulus respon atau adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses, aksi, dan reaksi dalam model ini. Nah, kata-kata verbal, lisan atau tulisan, isyarat nonverbal, gambar-gambar atau tindakan tertentu. Nah, yang kedua itu ada model Aristoteles. Aristoteles itu adalah tokoh ternama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan persuasi model komunikasi pertama. Nah, dan yang ketiga itu ada model Lasswell. Dalam modelnya, Lasswell menekankan kepada aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat. Nah, dan yang keempat ada model Berlo. Nah, model Berlo ini dikenal juga dengan model SMCR yang merupakan singkatan dari source number, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok. Cangkupan-cangkupan komunikasi bisnis. Nah, yang pertama itu A. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Yang pertama ada menulis dan menulis. Yang kedua ada mendengarkan dan membaca ya. Nah, yang B ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Nah, dan yang C ada komunikasi elektronik, merupakan cara komunikasi modern yang menggunakan media elektronik dan teknologi untuk berkomunikasi seperti melalui telekonferensi, email, dan lain-lain. Ketemu lagi bersama dengan saya Rifat Firdaus, yang mana saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, pengertian komunikasi berikut komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut bisnis dan Kelly. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain.
Nah, selanjutnya ada pengertian organisasi formal. Sedangkan Thompson mengemukakan pendapat bahwa organisasi merupakan panduan antara beberapa anggota khusus dan sifatnya sangat rasional serta interpersonal. Anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah atau untuk mencapai beberapa tujuan ya bersama. Nah, pengertian komunikasi organisasi. Selanjutnya itu ada pengertian komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation atau disebut PR. Nah, mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Nah, komunikasi internal, apa sih yang disebut komunikasi internal itu? Nah, komunikasi vertikal. Nah, ada berapa macam sih dalam komunikasi di internal itu? Nah, salah satunya ada komunikasi vertikal, yang dimana vertikal ini adalah komunikasi dari atas ke bawah, downward communication, dan komunikasi dari bawah ke atas, upward communication. Nah, yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan, dari bawahan kepada pimpinan. Nah, komunikasi horizontal, ada juga komunikasi horizontal yang mana komunikasi secara mendatar ya, antara anggota dengan staff. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya gini. Contohnya dari karyawan dengan karyawan dan sebagainya. Nah, gitu contohnya ya. Nah, ada juga komunikasi eksternal, yang mana komunikasi dari organisasi itu kepada khalayak. Nah, komunikasi dari organisasi kepada khalayak pada umumnya bersifat informatif. Nah, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan. Nah, ada juga yang kedua, komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Dan juga ada beberapa macam teori-teori ya, teori-teori komunikasi organisasi. Nah, yang pertama itu adalah teori fungsi dan struktural. Ciri dan jenis teori ini adalah adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata. Nah, yang kedua ada teori-teori behavioral atau kognitif. Nah, sebagaimana halnya dengan teori-teori strukturalis dan fungsional, teori-teori behavioral dan kognitif. Dan yang ketiga ada teori-teori konvensional dan interaksional. Pada teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu progres atau suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan. Nah, dan yang keempat ada teori-teori kritis atau interpretif. Kelompok teori yang keempat adalah kelompok teori-teori kritis dan interpretif, gagasan-gagasannya. Nah, ada juga fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada fungsi interperatif atau informatif. Nah, fungsi informasi yang pertama ini dijelaskan oleh Sejaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Nah, yang kedua ada fungsi regulatif ya. Nah, fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan
serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif atau yang ketiga ini merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya. Nah, dan yang terakhir ada fungsi integratif. Apa sih yang disebut fungsi integratif itu? Fungsi integratif bisa disebut fungsi yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi. Nah, konsep komunikasi organisasi itu ada 7. Yang pertama ada proses, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada ketergantungan, yang kelima ada hubungan, yang keenam ada lingkungan, dan yang terakhir ada ketidakpastian. Selain daripada itu semua, ada juga strategi komunikasi organisasi. Nah, yang mana strategi pada hakikatnya merupakan perencanaan atau yang disebut planning, ya. Planning dan manajemen untuk mencapai satu tujuan ke tujuan yang lain. Salah satunya ada objektif yang jelas dan menemukan semua ikhtiar diarahkan diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas. Nah, yang kedua ada juga memelihara inisiatif. Perlu diketahui bahwa strategi inisiatif menjaga kebiasaan bertindak dan memperkaya komitmen. Nah, yang ketiga ada konsentrasi dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan. Nah, yang keempat ada strategi Selanjutnya materi keempat tentang jenis-jenis komunikasi. Berdasarkan cara penyampaian, informasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau lisan yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka, contohnya dialog 2 orang. Yang terjadi secara tidak langsung atau dibatasi oleh jarak, contohnya komunikasi lewat telepon. Yang kedua komunikasi nonverbal atau tertulis, seperti naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. Yang kedua, komunikasi informasi, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi, serta tidak menetapkan kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepemimpinan organisasi atau perusahaan, contohnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informasi, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan perkataan lugu atau pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi satu perusahaan tersebut, contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara atau ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tak langsung, yaitu proses komunikasi digunakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama berpidato, yang kedua memberi ceramah, yang ketiga wawancara, yang keempat memberi perintah alias tugas. Jadi dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikasi menjadi hal penentu. Demikian pada kemampuan komunikasi yang memegang peran kesuksesan proses komunikasinya. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi 6 sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, yang ketiga komunikasi diagonal, yang kedua komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi dengan pihak luar bisa berbentuk eksposisi, pameran, promosi, dan sebagainya. Lalu kompensasi pers, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Dan bakti sosial. Dan yang ketiga, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Yang ketiga, perbedaan dengan komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan. Yang keempat, komunikasi berdasarkan peranan individu. Dalam komunikasi ini peranan individu sangat mempengaruhi kesuksesan proses komunikasinya. Berikut beberapa macam komunikasi berdasarkan peran individu, diantaranya komunikasi antar individu dengan individu lainnya. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikasi mampu mempengaruhi individu yang lain. Komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini individu berperan sebagai perantara antar 2 kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Yang kelima, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Dalam suatu organisasi, perusahaan, komunikasi akan terjadi berdasarkan sistem yang ditetapkan dalam jaringan kerja. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja ini dapat dibedakan. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rental, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sebagai mengikuti pola komunikasi formal. Komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Selanjutnya, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan ajaran informal. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja atau one way communication. Yang kedua, komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two way communication. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi melalui pesan. Pengertian komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang melibatkan pengirim atau komunikator dan penerima atau komunikan. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan untuk mencapai pemahaman bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang kedua ada komponen dasar komunikasi melalui pesan. Berdasarkan proses atau model komunikasi yang telah diuraikan oleh beberapa ahli, maka dapat diuraikan komponen-komponen dari komunikasi secara umum yaitu komunikator, encoding, message, medium, decoding, receiver, feedback, dan noise. Selanjutnya komunikator atau komunikator. Dalam sebuah kerangka organisasi, komunikator bisa setiap orang yang berperan sebagai karyawan atau manajer yang memiliki ide-ide, niat, informasi, tujuan yang akan disampaikan pada orang lain atau untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada encoding. Terjadi pada komunikator ketika memikirkan ide-ide apa yang akan disampaikan pada orang lain atau komunikan dengan memikirkan simbol-simbol dalam bahasa yang bisa dipahami oleh si penerima. Oleh si penerima pesan mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Jadi, encoding dilakukan oleh si pengirim pesan atau komunikator. Maka dia harus dapat memilih simbol-simbol yang paling tepat untuk menyampaikan ide-ide yang sudah dipikirkan. Selanjutnya ada message atau pesan. Hasil dari proses coding adalah pesan. Tujuan dari komunikator dinyatakan dalam bentuk pesan, baik secara lisan maupun tulisan, baik verbal maupun non-verbal. Manajer memiliki banyak tujuan untuk berkomunikasi, seperti untuk orang lain memahami ide-ide mereka, untuk memahami gagasan orang lain, untuk mendapatkan penerimaan diri sendiri atau ide-ide mereka, atau untuk menghasilkan tindakan pesan-pesan yang sudah dipikirkan dapat disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada medium atau media. Media adalah alat pembawa pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Komunikator memberikan informasi kepada anggota dalam berbagai cara, termasuk tatap muka, komunikasi, telepon, pertemuan kelompok, memo, pernyataan kebijakan, sistem reward, jadwal produksi, dan pemikiran penjualan. Peningkatan penggunaan media elektronik berdasarkan teknologi komputer dan telekomunikasi telah meningkatkan minat dalam peran media dalam berbagai aspek komunikasi organisasi. Selanjutnya ada decoding atau receiver. Salah satu tahap dari proses komunikasi adalah kegiatan menerjemahkan semua pesan yang diterima oleh seseorang atau kelompok sehingga merubah perilaku si penerima pesan disebut decoding. Dengan adanya decoding, maka semua pesan diproses atau diinterpretasikan oleh si penerima yang sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Dan kerangka acuan yang ada, decoding adalah istilah teknis untuk proses berpikir penerima, dan decoding melibatkan interpretasi. Hasil dari decoding yang efektif diharapkan akan menghasilkan respesi yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Kegiatan umpan balik dalam proses komunikasi yang diinginkan oleh komunikator dan komunikan. Proses komunikasi atau proses komunikasi satu arah adalah mereka yang tidak memungkinkan umpan balik penerima ke si pengirim pesan. Hal ini dapat meningkatkan potensi distorsi antara pesan yang dimaksud dan pesan yang diterima. Sebuah pedoman umpan balik menyediakan saluran untuk merespon penerima yang memungkinkan komunikator untuk menentukan apakah pesan yang telah diterima telah menghasilkan respon yang diinginkan. Proses komunikasi dua arah memberikan umpan balik yang penting antara si penerima dan si pengirim pesan. Selanjutnya, noise. Dalam rangka komunikasi manusia, noise dapat dianggap sebagai faktor yang mendistorsi pesan yang dimaksudkan. Kebisingan terjadi pada masing-masing elemen komunikasi. Unsur yang dibahas dalam bagian ini sangat penting untuk terjadinya komunikasi, maka tidak harus dipandang terpisah. Mereka adalah
deskriptif dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk semua jenis komunikasi. Komunikasi mungkin vertikal, atau atasan bawahan, bawahan atasan, atau horizontal, prefer, atau mungkin melibatkan satu individu dan kelompok. Namun unsur yang dibahas di sini harus hadir. Selanjutnya, dari bermacam-macam model komunikasi yang telah ditemukan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa komponen atau elemen dari proses komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan. Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirimkan pesan. Pesan atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak si pengirim pesan. Oleh sebab itu, sebelum pengirim mengirimkan pesan, si pengirim harus menciptakan dulu pesan yang akan dikirimnya. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan dapat berupa verbal maupun non-verbal. Pesan secara verbal dapat secara tertulis seperti surat, buku, majalah, memo. Sedangkan pesan yang secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dan sebagainya. Pesan yang nonverbal dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan nada suara. Yang ketiga, saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan kita dengar. Kita dapat menggunakan bermacam-macam alat untuk menyampaikan pesan seperti buku, radio, film, surat kabar. Tetapi saluran pokok lainnya adalah gelombang suara dan cahaya. Selanjutnya, penerima pesan. Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Yang terakhir ada balikan, adalah respon terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si penerima pesan. Dengan diberikannya reaksi ini kepada si pengirim, pengirim akan dapat mengetahui apakah pesan yang dikirim tersebut diinterpretasikan sama dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim. Bila arti pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim diinterpretasikan sama oleh si penerima, berarti komunikasi tersebut efektif. Selanjutnya, proses komunikasi melalui pesan. Yang pertama, mengirim pesan. Tahap awal adalah proses pengiriman pesan yang dilakukan oleh pembawa pesan kepada calon penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan nantinya akan di-encode dalam bentuk simbol baik berupa tulisan maupun lainnya. Yang kedua, pesan terkirim melalui media tertentu. Setelah melewati proses encoding, pesan kemudian disampaikan kepada penerima pesan, baik penyampaiannya secara langsung atau melalui media seperti melalui media sosial dan sebagainya. Yang ketiga, menerima pesan. Setelah pesan disampaikan oleh pembawa pesan, selanjutnya penerima pesan akan mentransformasikan kembali atas pesan yang diterima menjadi bahasa yang dimengerti. Yang keempat, penerima memberi respon. Setelah memahami. Yang keempat ada penerima memberi respon. Setelah memahami terhadap pesan yang disampaikan, selanjutnya adalah proses respon yang ditunjukkan oleh penerima pesan atas pesan tersebut. Respon tersebut tergantung bagaimana penerima pesan menanggapi serta bagaimana mengekspresikannya. Yang kelima ada timbul umpan balik. Terakhir adalah adanya feedback atas respon yang dikeluarkan oleh penerima pesan sebagai wujud bahwa pesan tersebut telah tersampaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembawa pesan dan penerima pesan akan bertukar pesan selama melakukan interaksi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi dilakukan melalui pesan. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal bertujuan menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan informasi.
Komunikasi nonverbal dapat melengkapi pesan dengan memberikan konteks dan isyarat emosional. Contoh komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan, dan konteks mata. Selanjutnya, komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan perilaku formal atau informal, yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengikuti struktur organisasi, tata cara, dan protokol yang telah ditentukan. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam lingkungan pendidikan dan bisnis. Contoh komunikasi formal adalah seminar, laporan, deskripsi pekerjaan, perintah kerja, informasi penjualan, dan investasi. Selanjutnya, komunikasi informal. Komunikasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi, tidak memiliki saluran atau protokol yang telah ditentukan, dan tidak mendapat kesaksian resmi. Komunikasi informal biasanya bersifat kasual, spontan, dan tidak resmi. Contoh komunikasi informal adalah percakapan santai antar rekan kerja, diskusi santai, dan interaksi di media sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang efektivitas dan hambatan komunikasi. Yang pertama ada pengertian efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada fungsi efektivitas komunikasi. Menurut Bangun tahun 2012, ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada fungsi pengawasan. Ketika seorang karyawan mengomunikasikan keluhan terkait pekerjaan kepada supervisor, itu sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, sebagai motivasi. Jelaskan apa yang perlu dilakukan karyawan untuk memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana bekerja untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga ada pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi merupakan mekanisme utama bagi setiap individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengungkapkan rasa frustasi dan kepuasannya. Dan yang keempat ada informasi. Melalui kegiatan komunikasi dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada indikator efektivitas komunikasi. Menurut Rizky dalam Ramadhani tahun 2020, indikator komunikasi yang efektif yaitu yang pertama ada pemahaman. Kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Maka seorang komunikator maupun komunikan harus sama-sama saling mengerti fungsinya masing-masing. Dan yang kedua ada kesenangan apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, suasana yang lebih rileks dan menyenangkan, akan lebih enak untuk berinteraksi bila dibandingkan dengan suasana yang tegang. Dan yang ketiga ada pengaruh pada sikap. Jika dengan berkomunikasi dengan orang lain kemudian terjadi perubahan pada perilakunya, maka komunikasi yang terjadi adalah efektif. Dan jika tidak ada perubahan pada sikap seseorang, maka komunikasi tersebut tidaklah efektif. Dan yang keempat, ada hubungan yang makin baik, bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Seringkali jika orang telah memiliki persepsi yang sama
kemiripan karakter, cocok dengan sendirinya, hubungan akan terjadi dengan baik. Dan yang kelima ada tindakan. Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya sebuah tindakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian serta penerimaan pesan antar individu yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik, maupun psikis dari individu yang terlibat. Di sini ada beberapa faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, kurangnya keterbukaan, tidak jelasnya pesan, dan yang ketiga ada gangguan eksternal, yang keempat adanya kurangnya empati, dan yang kelima ada perbedaan budaya. Ada juga strategi dalam mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, penggunaan teknologi. Manfaatkan alat komunikasi modern seperti email, chat, dan video conference untuk mengurangi hambatan fisik dan teknis. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti terjemahan otomatis yang bisa membantu dalam mengatasi hambatan bahasa. Dan yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Berinvestasi dalam pelatihan komunikasi untuk karyawan atau anggota tim. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan berbicara di depan umum, mendengarkan aktif, dan pemahaman lintas budaya. Dan yang ketiga ada klarifikasi dan konfirmasi. Seringkali pesan yang disampaikan tidak dipahami sebagaimana dimaksud. Mengajukan pertanyaan klarifikasi atau meminta pihak lain untuk mengulang atau menjelaskan pesan dapat memastikan pemahaman yang benar. Dan yang keempat ada membangun hubungan yang kuat. Hubungan yang baik didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian. Dengan membangun hubungan yang kuat, hambatan psikologis seperti ketidakpercayaan atau prasangka dapat diminimalkan. Dan yang kelima, menyesuaikan gaya komunikasi. Tidak semua orang merespon dengan baik terhadap gaya komunikasi yang sama. Menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan audiens dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Dan yang keenam ada mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi, menunjukkan rasa hormat dan membantu memahami perspektif pihak lain secara mendalam. Yang selanjutnya yaitu ada umpan balik terbuka. Mendorong dan memberikan umpan balik yang konstruktif membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin tidak disadari. Yang selanjutnya ada penggunaan visual. Menggunakan alat bantu visual seperti grafik, diagram, atau slide presentasi dapat membantu memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada pengaruh hambatan komunikasi terhadap efektivitas komunikasi. Hambatan komunikasi dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas komunikasi dengan mengganggu pemahaman pesan yang disampaikan antara pengirim dan penerima. Ada beberapa pengaruh utama hambatan komunikasi terhadap efektivitas komunikasi. Yang pertama, kesalahpahaman. Ketika pesan tidak disampaikan dengan jelas atau diterima dengan interpretasi yang salah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, atau bahkan konflik. Dan yang kedua ada distorsi pesan. Hambatan seperti gangguan fisik atau emosional dapat menyebabkan distorsi pesan yang disampaikan, sehingga
makna yang dimaksudkan pengirim tidak sampai dengan benar ke penerima. Dan yang ketiga ada pengurangan kualitas hubungan. Komunikasi yang tidak efektif dapat merusak hubungan interpersonal dan profesional, menciptakan ketidakpercayaan atau merusak kerjasama tim. Dan yang keempat ada penurunan produktivitas. Dalam konteks organisasi, hambatan komunikasi dapat menghambat aliran informasi penting yang berujung pada keputusan yang buruk dan rendahnya produktivitas. Dan yang kelima ada frustasi dan stres ketika individu atau kelompok menghadapi hambatan komunikasi yang terus-menerus. Mereka dapat merasa frustasi atau stres yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kolaborasi dan penyelesaian masalah.